Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi Prosman. Baik, di sini ada Aksal Dava dengan NPM 19088, ada saya sendiri Femi Ramada dengan NPM 19102, ada Muhammad Baitz dengan NPM 19103, ada Sanggar Ayu dengan NPM 19105, dan yang terakhir ada Nezar Albi dengan NPM 19106. Pengerjaan tekan atau kempah. Pengerjaan tekan atau kempah. Mesin kempah atau yang disebut dengan press adalah dipakai untuk memproduksi barang-barang sheet metal menggunakan satu atau beberapa press dies dengan meletakkan sheet metal di antara upper dies dan lower dies. Jenis paling umum dari penggolongan kempah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menurut sumber tenaga, yang pertama ada manual dan tenaga. Lalu ada menurut penumbuk, yaitu ada kerja tunggal vertikal, kerja kanus vertikal, 4 luncuran, dan konfigurasi penumbukan khusus. Lalu ada menurut desain rangka, ada bangku, dapat dicondongkan, celah, busur, sisi lurus, trompet, pilar. Lalu ada menurut pengenangan tenaga pada penumbuk, yaitu ada engkol, nok, eksentrik, sekrup daya, batang gigi, engsel ruas, hidrolik, toggle, dan pneumatik. Lalu ada menurut kegunaan kempah, yaitu ada potong bujur sangkar, potong lingkaran, rem, pons, ekstrusi, kampuh, meluruskan, mendesak, menstempel, mengubah, menggigit, memulurkan, turet, dan tempa. Mekanisme penggerak yang paling banyak digunakan adalah engkol tunggal yang memberikan gerakan peluncur mendekati gerak harmonis sederhana. Penggerak eksentris memberikan gerakan mirip pada engkol dan sering digunakan kalau dikendaki langkah pendek. Kempah batang gigi dan roda gigi hanya digunakan bila diperlukan langkah sangat panjang. Penggerak hidrolik digunakan dalam banyak kempah untuk berbagai pengerjaan yang luas. Mekanisme togel digunakan untuk menahan benda pada operasi penarikan, dibuat dalam berbagai desain. Lalu ada mekanisme lainnya, yaitu mekanisme penghantar ganda yang menggunakan stok gulungan dan kumparan potongan sisa. Lalu ada stasiun piringan. Stasiun piringan ini didesain untuk menjaga bagian-bagian tunggal yang telah dicetak lubang sebelumnya dan dibentuk dalam kempah yang lain. Operasi kempah dan perkakas yaitu ada 4, yaitu menggunting, membengkok, menarik, mendesak. Untuk metode operasi sendiri ada 6, yaitu sederhana, gabungan, progresif, hidrolis, dan karet. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen dasar mesin perkakas. Next. Di elemen dasar mesin perkakas ini, setiap mesin itu pada dasarnya memiliki bagian-bagian yang sama. Dan dari bagian-bagian yang sama itu tadi bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rangka mesin. Rangka mesin di sini bisa dilihat dari strukturnya. Dari strukturnya itu memiliki kesamaan di dasar, di bangku, kolom, kepala tetap, meja, dan juga peluncuran silang. Kemudian di bagian bahannya itu terdiri dari 2 bahan, yaitu besi cor kelabu atau biasa disebut dengan baja, dan kemudian ada baja yang dilas. Next. Kemudian ada kesamaan lain di bagian penggerak. Di bagian penggerak ini beberapa mesin perkakas menggunakan 4 penggerak utama, yaitu listrik, hidrolis, mekanis, dan juga pneumatis. Di mana listrik dibagi menjadi 2, yaitu motor arus tukar atau AC dan juga motor arus searah atau menggunakan konverter statis. Oke, selanjutnya di persamaan yang ketiga ada di peralatan pemegang benda kerja. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama ada benda kerja berputar dan yang kedua ada perkakas pola-alik. Di mana benda kerja yang berputar ini dibagi lagi ada di antara pusat, mandril, plat penyetel, pencekam, leher, arbor, dan peralatan khusus. Sementara di perkakas sendiri ada ragum atau penjepit, ada celah T, pencekam magnetis, magnet tetap, dan juga arus searah. Next. Kemudian ada lagi kesamaan di peralatan pelayanan benda kerja. Untuk peralatan pelayanan benda kerja ini dijelaskan di bab selanjutnya. Kemudian untuk persamaan yang terakhir ada metode pengendalian. Metode pengendalian ini ada beberapa. Yang pertama ada dengan tangan, yang kedua mekanis atau hidrolis, yang ketiga ada gerakan nok, keempat ada daur pemilihan waktu, dan yang terakhir ada pengendali numeris. Baik, sekarang kita masuk ke struktur mesin pemotongan. Di struktur mesin pemotongan ini, mesin perkakas dibedakan tidak hanya dalam jumlah mata potong yang digunakan, tetapi juga dalam cara penggerakan perkakasnya dan juga benda kerja dalam hubungannya satu sama lain. Untuk struktur mesin pemotongan ini utamanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada benda tidak bergerak, tetapi perkakasnya yang bergerak, seperti ada pada mesin ketam, kempagurdi, mesin fresh, dan juga gerinda. Yang kedua ada
bendanya yang bergerak, tetapi perkakasnya tidak. Seperti ada mesin serut, mesin bubut, dan mesin fresh pengebor. Selanjutnya. Pengendalian numeris. Next. Mesin perkakas yang dikendalikan secara numeris. Desain kendali numeris pada awal sejarahnya adalah meletakkan unit pengendali pada struktur mesin yang telah ada sebagai pengendali numeris. Dengan mesin kendali numeris lebih efisien dalam pengeluaran serpihan daripada mesin konvensional. Ada dua cara dalam pemrograman kendali numeris. Yang pertama secara manual, di mana pemrograman dilakukan secara manual. Instruksi mesin dibuat dalam bentuk manuskrip program. Yang kedua, dengan secara komputer, pada pemrograman dengan bantuan komputer, di mana komputer akan melakukan perhitungan dan menerjemahkan instruksi ringkas ke dalam instruksi yang lebih detail. Prinsip-prinsip kendali numeris dapat kita jumpai pada mesin bubut cat vertikal atau fris pengebor vertikal. Yang kedua ada kempa pons turret. Ketiga ada mesin las. Keempat ada pembengkok tabung kanan. Konsep numeris lanjut. Yang pertama ada Direct Numeric Control atau DNC. Sistem yang mempunyai pengontrolan komputer untuk beberapa mesin perkakas. Satu atau lebih mesin disambungkan dengan sebuah komputer untuk menerima perintah atau data langsung, sehingga tidak diperlukan lagi pita berlubang. Kedua ada CNC atau Computer Numerical Control atau kendali numeris dengan komputer. Menggunakan program yang tersimpan pada mini komputer untuk melakukan fungsi numeris Computer Numeric Control atau CNC, kendali numeris dengan komputer, menggunakan program yang tersimpan pada mini komputer untuk melakukan fungsi kendali numeris sesuai dengan program kontrol atau perintah yang ada di memori komputer. Next. Keuntungan mesin kendali numeris. Yang pertama, komponen yang rumit dapat di mesin semudah komponen yang sederhana. Yang kedua, biaya pengawasan biasanya dikurangi. Yang ketiga, programnya dapat diubah untuk memungkinkan adanya modifikasi permesinan. Kemudian kerugian mesin kendali numeris. Yang pertama, biaya modal untuk membeli mesin tinggi dan terkadang penghematan penanaman modal. Yang kedua, sistem kendali mahal. Yang ketiga, biaya pemeliharaan tinggi disebabkan kecanggihan sistem kendali. Selanjutnya, memotong logam. Prinsip pemotongan dengan baik akan membantu dalam proses produksi yang ekonomis. Prinsip pemotongan banyak digunakan pada pembubutan, penyerutan, pengetaman, pemfrisan, ataupun pengeboran. Bahan pahat atau bahan yang banyak digunakan di dalam perkakas pemotong. Pertama ada baja karbon tinggi, kedua baja kecepatan tinggi, ketiga paduan cor bukan besi, keempat karbida, kelima intan, enam keramik. Kemudian bentuk serpihan dan penimbulannya ada 3 jenis. Jenis pertama, serpihan tidak kontinu atau terputus-putus. Menunjukkan suatu kondisi yaitu logam di depan pahat diletakkan menjadi potongan-potongan agak kecil. Jenis kedua, jenis kontinu, adalah jenis dari serpihan. Serpihan ini timbul pada kecepatan potongan tinggi dan agak sering kalau pemotongannya dilakukan dengan pahat karbida. Kemudian jenis ketiga adalah jenis ciri serpihan yang di mesin dari bahan ulet yang mempunyai angka gesekan tinggi. Selanjutnya, cara-cara dalam pengendalian serpihan. Yang pertama, kita menggerinda muka pahat sepanjang tepi pemotongan berupa dataran kecil sampai kedalaman 0,38 mm sampai 0,76 mm. Kedua, menggerinda alur sekitar 0,8 mm di belakang tepi pemotongan. Kemudian pematiran atau penyekrupan plat muka karbida tipis. Kemudian pemilihan yang sesuai dari sudut pahat. Kemudian ada media pendingin atau coolant yang memiliki fungsi. Pertama, mengurangi gesekan antara serpihan, pahat, benda kerja. Kedua, mengurangi suhu badan dan benda kerja. Ketiga, mencuci bersih serpihan. Keempat, menaikkan umur pahat. Selanjutnya. Kemudian kemampuan mesinan dan penyelesaian permukaan. Kemampuan mesinan atau kemudahan suatu bahan untuk dipotong sangat dipengaruhi oleh jenis dan bentuk pahat yang digunakan. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yakni pada keuletan dan kekerasan. Kemudian
Umur pahat biasanya dipengaruhi ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dengan memuaskan. Nah, kerusakan pahat bisa terjadi oleh hal-hal berikut. Pertama, pengerjaan yang tidak tepat atas sudut pahat. Kedua, kehilangan kekerasan pahat disebabkan oleh pemanasan yang berlebihan. Mesin bubut. Next. Mesin bubut adalah mesin berkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat pemotong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Benda kerja dipasang pada cekam atau penjepit dan dipasang pada poros utama. Dan pahatnya dipasang atau dijepit pada rumah pahat atau tool post. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis mesin bubut. Jenis-jenis mesin bubut yang pertama adalah pembubutan kecepatan yang terdiri dari 3, yaitu pengerjaan kayu, pemusingan logam, dan pemolesan. Yang kedua ada pembubutan mesin terdiri dari 3 juga, penggerakan puli kerucut bertingkai, penggerakan roda gigi tangan, penggerak kecepatan variabel. Yang ketiga ada pembubut bangku, sedangkan yang keempat ada pembubut ruang perkakas. Yang kelima ada pembubut kegunaan khusus. Yang keenam ada pembubut turret yang terdiri dari 2, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, horizontal ini terdiri dari jenis ram dan jenis sadel, sedangkan vertikal terdiri dari stasiun tunggal dan stasiun banyak. Yang ketujuh ada mesin ulir otomatis yang terdiri dari 2, spindle tunggal dan spindle banyak. Yang kedelapan pembubut otomatis, dan yang terakhir adalah fris pengebor vertikal. Next. Selanjutnya adalah konstruksi mesin bubut. Seperti dilihat pada gambar, ini terdiri dari bagian-bagian dari mesin bubut itu sendiri. Ada pengendali pembalik hantaran, tuas pengubah kecepatan, kepala tetap, pemegang pahat, benda kerja, perletakan majemuk, ekor tetap, ulir pengarah, batang hantaran, batang melintang, kendali spindle, apron, talam, serpihan, melintang cepat, dan gagang pengubah ulir hantaran. Selanjutnya. Nah, ini ada proses mesin bubut yang terdiri dari 3, pembubutan silindris, pembubutan tepi, dan juga pembubutan tirus. Yang di bawah ini merupakan gambar-gambar dari pembubutan tersebut. Pembubutan silindris atau kluring merupakan proses pembubutan luar atau pembubutan yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Tujuannya adalah melakukan kartel atau kluring untuk membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Yang kedua ada membubut muka, facing, atau bisa disebut membubut tepi. Merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja, di mana pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Pergerakan pahat ini akan menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Yang terakhir adalah jenis pekerjaan pembubutan bentuk tirus atau juga disebut dengan istilah taper. Adalah suatu proses pembuatan benda kerja yang berbentuk konis. Bentuk konis yang dimaksud adalah besarnya diameter ujung yang satu dengan diameter ujung yang lain dari suatu poros memiliki ukuran yang berbeda secara berurutan dan beraturan. Baik, selanjutnya kita masuk ke mesin penggurdi dan juga mesin bor. Nah, sebelum masuk ke materi, kita hendaknya mengetahui perbedaannya dulu, di mana penggurdian. Penggurdian itu adalah membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan gurdi berputar kepada objek tersebut. Dan kemudian pengeboran sendiri yaitu membesarkan lubang yang telah digurdi atau dilubangi sebelumnya. Bisa untuk menghaluskan permukaan lubang ataupun membesarkan ukuran lubang. Jadi penggurdian pada intinya adalah membuat lubang, dan pengeboran itu sendiri bisa menghaluskan permukaan atau juga membesarkan ukuran lubang tersebut. Next. Kemudian kita masuk ke macam-macam penggurdi. Yang pertama ada penggurdi puntir atau twist drill. Penggurdi puntir atau twist drill ini merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam mesin penggurdian, di mana dia itu mempunyai 2 galur dan juga 2 tepi potong. Tersedia juga 2 jenis tangkai, ada tirus dan juga lurus. Untuk tangkai tirus sendiri ini dapat digunakan untuk soket spindle. Jadi spindle yang memiliki soket itu bisa digunakan tangkai tirus. Kemudian ada tangkai lurus, di mana itu hanya dapat digunakan pada pencekam gurdi, seperti itu. Kemudian ada yang bergalur 3 atau 4 dari drillnya itu sendiri, di mana fungsinya itu untuk memperbesar lubang yang telah dibuat. Beda dengan yang bergalur 2 dan bergalur 2 tadi, di mana yang bergalur 2 itu untuk membuat lubang di awalannya. Dan yang bergalur 3 atau 4 ini
produktivitasnya itu lebih besar dan hasil akhirnya lebih baik. Di gambar ini bisa kita lihat perbandingannya yang telah saya jelaskan tadi, di mana ada tangkai tirus dan juga tangkai lurus, ada juga yang namanya galur dan yang lain-lain. Next. Kemudian yang kedua ada penggordi pistol atau gun drills. Di gun drills ini dia memiliki dua jenis. Yang pertama ada penggordi terpan dan pemotong pusat. Penggordi terpan ini dia itu memiliki keunggulan di mana memiliki inti yang bekerja sebagai pemandu pusat. Jadi di penggordi terpan ini dia tuh memiliki semacam pemandu untuk melakukan penggordiannya. Jadi dia ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada pemotong pusat. Nah, pemotong pusat ini merupakan salah satu jenis yang konvensional, di mana kekurangannya itu tadi dia tidak memiliki pemandu, tapi di sisi lain kelebihannya itu dia bisa digunakan untuk menggordi lubang yang sangat dalam dan juga tidak memiliki ujung atau seperti buntu seperti itu. Kemudian penggordi pistol ini sendiri dia itu memiliki hantaran yang lebih kecil, tetapi kecepatan potongnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan twist drill yang sebelumnya tadi. Kemudian di sebelah kanan ini ada gambar yang menggambarkan perbedaan dari penggordi pistol, yaitu penggordi terpan dan juga pemotong pusat. Next. Kemudian ada penggordi khusus. Nah, fungsi utama dari penggordi khusus ini itu dia itu digunakan untuk menggordi lubang besar pada pipa atau logam lembaran. Di penggordi khusus ini juga memiliki beberapa macam, seperti pemotong gergaji yang ada di gambar A dan fris kecil yang ada di gambar B. Kemudian ada lagi namanya penggordi skop. Pemotong gergaji ini dia itu digunakan untuk membuat lubang dengan jangkauan yang luas. Kemudian fris kecil itu digunakan untuk lubang yang sangat besar tapi hanya pada logam tipis. Dan kemudian penggordi skop ini alternatif lain dari fris kecil yang digunakan untuk membuat lubang besar antara 35 sampai dengan 380 mm. Next. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada mesin fris. Pengertian dari mesin fris. Mesin fris atau milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau fris dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan, dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh mesin fris. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis mesin fris. Jenis-jenis mesin fris pada umumnya ada 3, yaitu mesin fris horizontal, mesin fris vertikal, serta mesin fris universal. Mesin fris horizontal sendiri alat pemotongnya itu terdapat pada sumbu yang mendatar. Kemudian mesin fris vertikal ini alat pemotongnya terdapat pada sumbu yang tegak. Dan kemudian yang terakhir mesin fris universal itu alat pemotongnya gabungan, yaitu ada yang mendatar dan juga ada yang tegak. Kemudian jenis-jenis pisau fris. Jenis-jenis pisau fris ada banyak, tergantung pada fungsinya. Contohnya ada rocking end mill, slab mill cutter, end mill cutter, ball mill cutter, hollow mill cutter, wood roof cutter, thread mill cutter, fly cutter, face mill cutter, involute gear cutter, hobbing cutter, dovetail cutter, dan slab and face cutter. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.